Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hesti Retnaningsih. Saya mahasiswi dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan satu materi terkait dengan kiat sukses hadapi ujian di tengah pandemi COVID-19. Simak sampai akhir ya, teman-teman. Nah, pertama itu ada pengertian ujian sekolah. Nah, ujian sekolah itu apa, teman-teman? Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi di sini ujian sekolah itu bisa mengukur seberapa jauh teman-teman itu memahami ataupun juga menguasai materi yang diberikan oleh guru atau ustadz ustazah di sekolah atau online gitu ya sekarang. Nah, biasanya ujian sekolah itu dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Nah, biasanya hasil ujian teman-teman itu digunakan oleh guru mata pelajaran untuk mengevaluasi atau biasanya untuk memperbaiki proses pembelajaran secara keseluruhan. Apakah di sini metode ataupun juga cara yang digunakan ustadz ustazah di sekolah itu sudah sesuai ataupun juga bisa untuk mencapai target yang sudah ditentukan atau belum dan sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu akan menghadapi ujian, biasanya hal apa yang wajib atau menjadi kebiasaan teman-teman menjelang ujian? Nah, belajar ya teman-teman. Nah, belajar itu kan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan teman-teman semuanya agar apa teman-teman? Dengan harapan teman-teman itu bisa mendapatkan perubahan dalam diri teman-teman semuanya yang awalnya itu tidak tahu, tidak belum memahami secara keseluruhan. Kemudian dengan belajar ternyata teman-teman bisa tahu gitu. Dengan apa teman-teman? Yaitu dengan melalui latihan atau pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, secara tidak langsung, belajar itu bisa merubah struktur kognitif teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya di sini ada tips sukses menghadapi ujian. Yang pertama itu belajar efektif jauh sebelum waktu ujian. Nah, alangkah baiknya teman-teman itu mempersiapkan diri dan juga sudah mempunyai jadwal yang terstruktur dan juga lebih rutin. Nah, kalau teman-teman itu sudah mempunyai jadwal yang terstruktur, ini akan memudahkan teman-teman untuk mempelajari ataupun juga memproses segala materi yang teman-teman pelajari gitu. Dibandingkan teman-teman itu menggunakan metode sistem kebut semalam yang tidak memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau sistem kebut semalam itu kan biasanya dilakukan malam bahkan sampai pagi gitu. Tentunya ini akan mengurangi waktu istirahat teman-teman semuanya. Kalau waktu istirahat teman-teman semuanya berkurang, ini akan berdampak pada keesokan harinya pada tubuh teman-teman semuanya. Mungkin nantinya tubuh teman-teman akan merasa lemas, capek, bahkan konsentrasi teman-teman itu juga hilang gitu ya teman-teman. Kemudian tips yang kedua itu kesehatan. Selain belajar menjadi poin utama, ternyata kesehatan itu juga tidak kalah pentingnya teman-teman. Nah, dimana kalau teman-teman itu mempunyai tubuh yang sehat, tubuh yang fit, tentunya ini akan memudahkan teman-teman untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Baik itu ketika akan menghadapi ujian, dibandingkan jika teman-teman itu mempunyai tubuh yang sakit. Nah, tentunya ini akan merusak konsentrasi, fokus, gitu ya teman-teman. Nah, ternyata kesehatan itu dibagi menjadi dua macam teman-teman. Yang pertama itu kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Nah, kesehatan jasmani itu berkaitan dengan fisik kita, tubuh kita. Sedangkan kesehatan rohani itu berkaitan dengan psikis kita. Nah, misalnya teman-teman akan menghadapi ujian. Nah, di sini perasaan apa yang biasanya teman-teman rasakan? Apakah perasaan stres, cemas, ataupun bahkan lebih tenang, dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan kondisi kesehatan rohani teman-teman semuanya.
Lalu di sini ternyata ada hal yang perlu diperhatikan teman-teman untuk menjaga kesehatan sebelum menghadapi ujian. Yang pertama itu mengatur pola tidur. Hindari begadang. Begadang itu apa? Begadang itu kondisi terjaga di malam hari. Nah, kalau teman-teman itu melakukan begadang, tentunya tubuh itu kurang istirahat, kurang jam tidur. Nah, alangkah baiknya kalau teman-teman itu sudah tahu besok ada ujian, usahakan teman-teman itu bisa tidur dan bangun lebih awal. Agar apa? Agar teman-teman itu bisa mendapatkan kondisi tubuh dan juga pikiran yang lebih fresh. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan itu ada jangan melakukan kegiatan olahraga berlebihan yang berpotensi cedera. Nah, di sini sebenarnya olahraga itu juga bagus bagi tubuh teman-teman semuanya. Karena apa? Karena dengan berolahraga kita bisa mendapatkan tubuh yang bugar dan sehat. Namun di sini teman-teman perlu memperhatikan olahraga apa yang sekiranya aman bagi kita. Maksudnya nantinya tidak berdampak fatal bagi tubuh kita. Dan teman-teman itu bisa melaksanakan olahraga sewajarnya saja. Jangan terlalu memaksakan tubuh teman-teman untuk berolahraga dengan waktu yang sangat lama. Di sini teman-teman juga perlu memberikan kesempatan bagi tubuh teman-teman untuk istirahat. Maka di sini perlu berolahraga secara wajarnya saja. Dan alangkah baiknya juga teman-teman itu jangan terlalu capek. Misal nih teman-teman itu sudah punya jadwal belajar di malam harinya, karena kecapean, karena olahraga tadi, teman-teman jadi lebih memilih tidur daripada untuk belajar. Nah, di sini kan menjadi merusak jadwal belajar teman-teman semuanya ya. Nah, di sini kemudian yang keempat itu ada hindari mengkonsumsi yang berpotensi mengubah pola tidur. Nah, di sini teman-teman juga perlu menghindari baik itu mengkonsumsi makanan, minuman, ataupun juga obat tertentu yang dapat mengganggu pola tidur teman-teman semuanya. Misalnya itu kopi. Nah, misalnya teman-teman itu sudah mempunyai pola tidur yang sudah teratur. Nah, karena teman-teman itu ingin coba-coba, yang biasanya itu tidak pernah mengkonsumsi minum kopi, karena penasaran terus coba minum kopi, dan akhirnya teman-teman itu malah terjaga. Dan ini tentunya akan membuat jam tidur teman-teman berkurang. Nah, ini akan berdampak pada keesokan harinya yang menjadikan tubuh teman-teman itu lemas gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa dihindari terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya ada tips sukses menghadapi ujian yang ketiga, itu ada coba simulasikan kondisi ujian dengan tryout mandiri. Nah, biasanya masalah non teknis yang dialami teman-teman sebelum ujian itu ada perasaan gugup, grogi, dan sebagainya. Nah, sebenarnya perasaan itu memang wajar dialami oleh semua orang, baik itu teman-teman yang sudah siap, sudah mantap untuk menghadapi ujian, atau teman-teman yang sekiranya itu belum belajar sama sekali gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi perasaan-perasaan gugup tersebut? Mungkin teman-teman bisa mensimulasikan kondisi ujian dengan tryout mandiri secara berulang-ulang kali. Nah, dengan terbiasanya teman-teman melakukan hal tersebut, nah ini akan membuat teman-teman lebih tenang nantinya. Karena apa? Karena tubuh dan juga otak teman-teman itu sudah terbiasa dengan situasi tersebut, gitu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ketika akan menghadapi ujian masih ada perasaan grogi, gugup, mungkin teman-teman bisa melakukan peregangan otot atau bisa mengatur nafas sebelum ujian, gitu ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya ada persiapkan semua persenjataan. Nah, ketika teman-teman itu akan ujian, tentunya perlu
mempersiapkan hal-hal yang sekiranya dibutuhkan saat ujian. Misal kalau teman-teman itu ujiannya secara offline di sekolah gitu ya, teman-teman mungkin bisa mempersiapkan segala sesuatu, baik itu alat tulis yang digunakan ketika akan ujian 1 hari sebelum ujian, dan jangan membiasakan mempersiapkan segala alat tulis itu di pagi harinya. Karena apa? Kalau di pagi hari itu kan biasanya waktu singkat gitu ya, menjadi tergesa-gesa, bahkan lupa barang apa yang sekiranya itu belum terbawa. Kalau di malam hari atau 1 hari sebelumnya itu kan mempunyai jangka waktu yang banyak. Tentunya di sini teman-teman bisa mengingat lagi apa barang yang sekiranya belum terbawa gitu ya teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman ini ujiannya secara online gitu, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan apa gitu, misalnya kuota, kemudian HP, pastikan sinyal di rumah teman-teman itu sudah well gitu ya, sudah baiklah untuk mengikuti ujian. Nah, atau alat tulis tertentu. Misalnya kalau mau ujian matematika, wah saya butuh untuk coret-coret, berarti saya butuh kertas dan juga bolpen. Mungkin itu bisa disiapkan terlebih dahulu, daripada nantinya ketika teman-teman itu mau ujian matematika, teman-teman harus kesana kesini untuk mencari alat tulis. Nah, selanjutnya itu ada pastikan datang tepat waktu. Nah, ketika teman-teman itu ujiannya secara offline, maksudnya di sekolah, mungkin teman-teman bisa mengestimasi waktu berangkatnya. Apakah di sini saya berangkat dari rumah sampai sekolah itu berapa jam atau berapa menit, apakah saya nantinya akan terlambat atau tidak gitu ya. Karena apa? Karena biasanya kalau teman-teman itu terlambat, biasanya kan tergesa-gesa. Nah, ini akan membuat konsentrasi untuk mengerjakan soal itu akan rusak gitu ya teman-teman. Maka di sini perlu mengestimasi waktu. Nah, ini juga berlaku ketika teman-teman itu ujian online. Pastikan teman-teman itu sudah siap untuk melakukan ujian. Jangan sampai teman-teman itu masih melakukan hal tertentu yang mengganggu waktu ujian teman-teman semuanya. Nah, ketika teman-teman itu akan ujian, tentunya teman-teman kalau termasuk teman-teman yang sulit untuk dibangunkan, mungkin bisa pasang alarm pagi-pagi. Kalau pasang alarm pagi-pagi tidak manjur, mungkin teman-teman bisa meminta bantuan kepada orang tua untuk dibangunkan. Nah, kemudian selanjutnya itu pastikan tidur dan juga istirahat yang cukup malam menjelang ujian. Kalau teman-teman itu sudah tahu besoknya ujian, tentunya teman-teman harus bisa memanajemen waktu. Dan alangkah baiknya pada malam hari sebelum menjelang ujian itu tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Jangan malah browsing di IG atau menonton YouTube, bahkan begadang, itu alangkah baiknya dihindari gitu ya teman-teman. Kemudian pastikan juga teman-teman itu dengan bijak dalam mengatur waktu untuk tidur. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada tips sukses yang kelima itu yang keenam itu adalah hindari konflik emosional menjelang ujian. Nah, di sini ketika teman-teman itu ada perasaan emosi ataupun juga mempunyai konflik, nah tentunya di sini akan membebani pikiran teman-teman semuanya ketika akan menghadapi ujian. Nah, tentunya ketika teman-teman itu akan menghadapi ujian, pastikan teman-teman itu tidak mempunyai masalah ataupun juga konflik dengan mungkin dengan diri sendiri ataupun juga dengan orang lain. Kalaupun punya masalah dengan orang lain, mungkin sebisa mungkin teman-teman itu bisa menyelesaikannya secara baik-baik dan sesegera mungkin gitu ya teman-teman, agar nantinya teman-teman itu bisa konsentrasi, bisa fokus saat ujian, tidak lagi memikirkan hal-hal yang di luar ujian gitu. Nah, dan alangkah baiknya juga teman-teman itu ketika akan menghadapi ujian ataupun tidak akan menghadapi ujian,
pastikan teman-teman itu mempunyai hubungan yang baik, baik itu dengan teman, sahabat, keluarga, orang-orang terdekat, dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketujuh itu siapkan strategi menjawab soal. Nah, yang pertama itu ketika teman-teman itu sudah mendapatkan soal, analisis dulu soalnya. Apakah di sini soalnya berupa pilihan ganda atau esai. Nah, dengan teman-teman itu sudah menganalisis, tentunya teman-teman bisa memprioritaskan soal mana yang sekiranya teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu. Mungkin kalau sistemnya online, teman-teman bisa tanyakan ke ustadz ataupun juga ustazah besok ujiannya berupa pilihan ganda atau esai. Nah, nanti teman-teman bisa mengatur waktu yang tersedia untuk menyesuaikan dengan tingkat kesulitan soal yang ada di ujian tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu mengerjakan soal tidak harus urut nomor 1. Mungkin di sini kalau teman-teman itu mendapatkan soal yang sulit di nomor 2 mungkin bisa dilompati. Kalau teman-teman itu khawatir karena sistemnya online, ujiannya online, mungkin teman-teman tetap bisa mengisi ujian, maksudnya soal tersebut, soal nomor 2 tersebut. Namun teman-teman bisa mensiasati dengan menyiapkan alat tulis. Mungkin nanti teman-teman bisa menuliskan nomor apa atau nomor berapa yang sekiranya itu masih ragu-ragu. Kalau teman-teman itu ingin mengecek lagi setelah semua soal terjawab, teman-teman bisa melihat di kertas yang teman-teman tuliskan tadi soal berapa yang perlu teman-teman koreksi lagi gitu. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu lama berkutat pada satu soal. Nah, ini masih ada hubungannya dengan penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian yang ke-8 itu menghindari stres. Nah, di sini teman-teman itu perlu meluangkan waktu untuk refreshing. Nah, kalau teman-teman itu sudah mempunyai jadwal belajar yang sangat ketat, sangat banyak, membuat teman-teman itu penat. Nah, di sini teman-teman juga mempunyai kesempatan untuk refreshing. Mungkin teman-teman bisa menyalurkan hobinya. Mungkin ada yang mempunyai hobi bersepeda, bisa bersepeda di keliling rumah, ataupun juga punya hobi masak, bisa memasak, yang sekiranya itu bisa membuat teman-teman itu lebih fresh. Jadi teman-teman tidak lagi penat karena mengingat belajar-belajar gitu ya teman-teman. Nah, mungkin yang kedua itu sempatkan untuk bertemu orang lain. Nah, karena di sini masih dalam kondisi pandemi, tentunya teman-teman bisa bertemu dengan keluarga. Mungkin satu keluarga, satu rumah untuk berbincang-bincang, mungkin saling cerita, saling curhat. Mungkin dengan cerita-cerita ataupun juga tukar pengalaman itu bisa membuat teman-teman itu lebih senang, apalagi kalau ceritanya itu menyenangkan ataupun juga ceritanya lucu gitu ya. Jadi di sini otak teman-teman itu lebih fresh, lebih jernih gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu belajar kelompok. Nah, biasanya kalau teman-teman itu bisa belajar kelompok mungkin di rumahnya temennya, di rumahnya guru siapa, ustazah siapa, mungkin di sini tidak bisa karena kondisi sekarang saat ini. Nah, mungkin teman-teman bisa mensiasati dengan membuat grup mungkin di WA dan sebagainya. Dengan apa? Mungkin dengan grup itu teman-teman bisa saling sharing atau saling membantu. Misal kamu tidak bisa mengerjakan soal nomor 1. Nah, teman kamu bisa mengerjakan nomor 1. Nah, mungkin kamu bisa minta bantuan ke teman kamu untuk menjelaskan cara mengerjakannya dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat itu memperbanyak ibadah dan juga doa. Nah, karena pada dasarnya setiap manusia itu kan cenderung untuk mengalami rasa nyaman dan juga nyaman dan tenang saat mengingat Tuhannya. Jadi sebagai bentuk usaha yang terbaik tentunya kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Gitu ya teman-teman. Tentunya banyak berdoa itu akan membuat kita lebih percaya diri
setelah apa yang kita usahakan, baik itu belajar dan sebagainya. Nah, sekian penyampaian materi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya di materi yang baru. Kalau begitu bisa saya akhiri. Sebelumnya tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengatur pola hidup yang baik, gitu ya teman-teman. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.